Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan suaranya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dalam doa. Kiranya Tuhan berkenan menolong kita, memberikan kita pengertian, dan Ia juga yang menguatkan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berilah kami pemahaman yang benar, dan tuntunlah kami mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang raja yang begitu berhikmat tentu sangat dikenal oleh setiap orang Kristen zaman ini, yaitu Raja Salomo. Sehingga pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu pada Amsal yang ketiga ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sama seperti seorang ayah yang tidak henti-hentinya terus menegur anaknya ketika anaknya berbuat salah, maka seharusnya kita semua memahami Allah yang begitu mengasihi kita, yaitu Allah yang tidak henti-hentinya menegur kita, yang tidak henti-hentinya menasihati kita ketika kita berada di dalam kesalahan. Maka ketika Salomo menuliskan bagian ini, ia sadar bahwa ia sedang berbicara kepada umatnya, yaitu dia seorang raja dan ia memanggil orang-orang saat itu sebagai anakku. Sehingga janganlah menolak didikan Tuhan. Banyak orang yang memahami firman Tuhan, banyak orang tahu itu benar, tetapi banyak orang yang tidak mau menerimanya sebagai kebenaran. Mereka lebih memilih melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka lebih memilih apa yang orang lain katakan daripada memilih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, maksud dari Salomo ialah ketika kita sadar kita adalah anak Tuhan, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai Bapa kita dan menerima setiap tegurannya dan nasihat yang daripada Dia. Jikalau kita menolak setiap didikan Tuhan, maka akan ada ganjaran yang Tuhan berikan bagi kita nantinya. Kata didikan yang diberikan oleh Raja Salomo saat ini di dalam terjemahan yang lain disebut sebagai disiplin, yaitu yang menggambarkan disiplin seorang ayah kepada anaknya yang tidak henti-hentinya. Maka Tuhan pun tidak akan henti-hentinya terus mengingatkan kita saat kita berbuat salah. Maka pertanyaannya, saat Tuhan mengingatkan kita, apakah kita mau menerima atau mau menolaknya? Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya ia akan menerima itu, bahkan ia akan bersyukur ketika Tuhan masih ingatkan. Ketika kita mengingat bangsa Israel pada zaman pembuangan, mereka di sana mengalami begitu banyak masalah, di mana Tuhan tidak mau mengirimkan kepada mereka orang-orang yang memberikan firman Tuhan, sehingga rasanya Tuhan berdiam diri kepada mereka. Maka itulah salah satu hukuman daripada Tuhan. Ketika kita mengingat kitab perjanjian lama yang terakhir, yaitu kitab Maleakhi, di sana Tuhan berdiam diri. Bahkan sampai perjanjian baru sekitar 400 tahun dari kitab perjanjian lama ke kitab perjanjian baru, di sana Tuhan berdiam diri. Artinya Tuhan tidak mengirimkan apapun saat itu. Maka kita saat ini, jikalau diingatkan oleh Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Tuhan berbicara banyak cara, bisa lewat orang lain yang menegur kesalahan kita, bisa juga lewat mungkin buku-buku yang baik yang kita baca, dan yang pasti Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Sehingga jika kita ingin mendengarkan teguran Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karena di sana Tuhan menjelaskan semua hal yang Ia inginkan untuk kita. Dan akhirnya Raja Salomo meneruskan dengan berkata, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Mungkin setiap hari kita mendengar firman Tuhan, mungkin setiap hari kita membaca Alkitab. Maka pertanyaannya, apakah kita bosan akan firman Tuhan ini? Firman ini mengingatkan kita jangan bosan. Maka ketika kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sana kita menemukan bahwa seorang ayah akan menghajar anak-anaknya yang tidak melakukan kebenaran. Seorang ayah akan memukul dengan rotan anak-anak yang dikasihinya. Sehingga jelaslah firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kuhajar bahkan kupukul dengan rotan.
maka jangan sampai hukuman Tuhan ada pada kita karena kita menolak didikan Tuhan. Ingatlah, jikalau Tuhan masih berbicara kepada kita, maka kita masih harus bersyukur, masih harus meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat menerima didikan Tuhan. Jikalau tidak, jangan sampai Tuhan nantinya berdiam diri dan tidak lagi mau menegur kita. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini untuk semakin peka mendengar suara Tuhan, mendengarkan teguran Tuhan. Orang tua kita adalah saluran dari keadilan Tuhan di dunia. Jikalau mereka mendidik kita dalam kebenaran, maka haruslah kita patuh karena Tuhan pun mendidik anak-anaknya demikian. Maka peganglah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan supaya kita memahami teguran dan didikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami mau menerima teguran daripada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh layak disebut sebagai anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.